namanya Anggi. Adik saya masih hidup, tolong cari taksi atau apa aja. Ya. Untuk sementara, kaki kanan adik Anda tidak bisa berfungsi. Apa, Dok? Lo kemanain obat-obatan gue yang ada di laci? Udah pingkan, bakar semuanya. Lu bakar? Nama Somad masih hidup. Saya belum yakin kalau saya bisa mendapatkan pingkan. Si Fanny gendut kemana? Fanny, tahu tuh kemana tuh? Kabur kali. Tahu kali orang. Gi, jadi demi Somad, lu kabur dari Jepang, terus ninggalin nyokap sama bokap lu gitu? Gue nggak tahu lah. Gue sekarang jadi bimbang. Apa gue harus balik lagi ke Jepang atau gue bertahan di sini? Lu Singgi terlalu percaya sama si Somad. Akhirnya kan lu kecewa sama dia. Setelah lu tahu si Somad pacaran sama si Pinkan. Enggak. Menurut gue tuh Somad nggak salah. Kak Oci, kakaknya Somad juga nggak salah. Walaupun dia nggak pernah nyampein surat-surat gue dari Jepang ke Somad. Lah, jadi yang salah siapa dong? Ya, gue sendiri yang salah. Nah, kok lu sih? Kok bisa lo gimana? Ya, karena gue terlalu maksain diri gue untuk milikin Somad. Sementara Somad udah terlanjur kecewa sama bokap gue. Ya, sekarang gini aja, Denggi. Lu jujur sama gue. Lu sebenarnya masih cinta nggak sih sama Somad? Ya pastilah. Gimana sih lo? Udah jelas-jelas si Anggi kabur dari Jepang karena apa coba? Ya karena masih inget sama si Somad. Ya sekarang, kalau misalnya Anggi masih benar-benar cinta sama Somad, ya Anggi masih punya hak dong. Dia masih bisa merebut Somad dari Pinkan. Apalagi selama ini, sampai detik ini pun, si Anggi nggak pernah punya masalah sama Somad. Iya, Anggi. Lo tuh bukan cuma masih punya hak, tapi lo tuh masih punya peluang besar buat dapetin Arsun yang hilang. Arsun. Hah? Arsun? Iya, itu. Si Somad, Arsun, Arjuna Rusun. Ada aja. Ya ampun. Tapi boleh juga tuh, Arsun. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. Kak Oci tadinya khawatir banget sama kamu, Mat. Kak Oci pikir kamu udah gak punya harapan hidup lagi, Mat. Tapi ternyata doa Kak Oci dikabulin sama Allah. Allah emang maha besar ya, Kak. Dengan mudahnya Allah mencabut nyawa seseorang walaupun orang itu dalam keadaan sehat walafiat. Tapi dengan mudahnya juga Allah menyelamatkan nyawa seseorang walaupun ia dalam keadaan sakaratul maut. Minum dulu obatnya, Mat. Mat, apa perlu Kak Oci laporin ke polisi orang yang nyokokin kamu obat-obatan sampai kamu overdosis? Kamu hampir mati loh, Mat. Jangan, Kak. Somad takut. Nanti malah Pinkan yang jadi sasaran Robi. Tapi Robi udah kelewatan, Mat. Kak Oci malah takut. Kalau kamu bertindak sendiri, malah kamu lagi yang susah. Kak Oci tenang aja. Somad udah punya cara kok, Kak. Dan Somad nggak akan kecolongan lagi kayak kemarin. Somad janji. Ke depan sebentar yuk. Ngapain sih, Drun? Apa? Ada Hari mau ngomong sama lo. Bentar ya, Kak. Lo mau ajak Somad kemana, Drun? Urusan orang dewasa. Drun, Somad masih sakit, jangan jauh-jauh. Bawel lah, gue juga tahu. Siapa sih yang main sama gue, Drun? Halo, Assalamualaikum. Somad? Anggi ya? Anggi senang banget kamu nggak lupa sama suara Anggi. Gi? Kamu di mana? Loh, emang Kak Oci nggak bilang sama kamu kalau beberapa hari lalu Anggi ke sana? Hah? Mungkin Kak Oci lupa, Anggi. Maafin ya. Anggi udah pulang dari Jepang, Mat. Sekarang Anggi di rumah.
Tapi Mama sama Papa Panggi masih di sana. Kamu baik-baik aja kan, Mat? Baik, saya baik-baik aja kok. Kamu sendiri gimana? Halo, Nggi? Halo? Halo, Nggi? Kamu bisa ke rumah Anggi kan, Mat? Iya? Soalnya ada yang spesial mau Anggi kasih ke kamu dari Jepang. Bisa. Bisa. Saya bisa ke sana. Udah. Dia ngomong apa aja, Mat? Dia nggak ngomong banyak. Cuma dia bilang, katanya dia punya oleh-oleh spesial buat gue dari Jepang. Gue dikasih oleh-oleh, Gai. Anggi kangen banget sama kamu, Mat. Sampai sekarang Anggi belum bisa ngelupain kamu. Walaupun Anggi tahu kamu udah milik Pinkan. Tapi Anggi masih cinta sama kamu. Gue kayaknya harus buru-buru nemuin Pinkan, Drun. Gue pengen jelasin hubungan gue sama Anggi. Supaya Pinkan nggak salah pemikiran lagi kalau ketemu Anggi lagi. Emang hati lo udah mantep sama si Pinkan, Mat. Mat, kalau gue boleh ngasih saran, kalau badan lo ntar udah enakan, mending lo ketemuin si Feli deh. Lo ucapin terima kasih sama dia. Karena waktu kemarin lo dirawat di rumah sakit, biayanya semua dia yang nanggung. Feli yang bayar rumah sakit gue? Iya, emang kenapa? Lo kok nggak bilang-bilang dulu sih sama gue? Lo suka ngaco lo kalau ngomong ah. Gimana gue bilang sama lo lagi ngejengker di rumah sakit? Lagian gue sama si Oci mana punya duit 10 juta. Alhamdulillah lo dapat orderan dari si Feli. Gue ambil persekotnya. Drun, lo denger ya? Si Feli itu benci banget sama Alvin. Sampai-sampai dia pengen nyelakain si Pinkan. Dan gue yakin banget, selama gue di rumah sakit, dia udah ngelakuin satu hal kepada Pinkan. Waduh, berabe dong urusannya. Badrun! Drun! Badrun! Mat, nggak boleh terusin ntar aja. Gue mau berantem dulu sama bapak gue. Gue lagi kemana lo? Badrun! Dasar anak waras, orang tua punya lupa juga, Badrun! Drun! Badrun! Ya si bapak sama anak kayak anjing sama kucing. Gara-gara sama-sama keribok sih. Inti kan tahu Abah itu punya penyakit turun bro. Inti jangan paksa Abah turun naik sini dong. Udah cepetan deh, pulangin handphone Abah yang inti colong. Siapa yang colong sih? Ane kan minjem. Kalau inti minjem itu mesti ngomong mana tahu nggak? Kan Ane udah ngomong sama Abah. Ngomong apaan? Jangan ngarang inti ya. Ane kan mau pinjem sorban. Nah kebetulan di atas sorban ada nih handphone. Ya Ane ambil sekalian. Kalau inti kadal, Ane ini buaya. Sebab Ane Abah inti. Makanya inti jangan sekali-sekali kadalan Ane tahu nggak? Iya, Abah buaya darat. Pak RT. Hendon. Iya, Pak RT. Pak RT lupa ya? Kalau suami saya nitipin saya sama Pak RT. Enggak lupa. Ini masih ada nih tanda terimanya nih. Masih ada pegang. Terus, Anda kapan jaga di rumah inti? Ya Di rumah Hendon? sekarang. Oh iya? Mumpung suami saya lagi di luar kota. Oh iya? Sekarang masuk yuk. Oke. Ini gimana handphone, Mbak? Handphone lu pegang aja deh. Tapi jangan ngomong Mumi ya. Kalau mau ke rumah si Hendon ya. Astagfirullahaladzim. Buaya darat dipilih jadi RT. Habis perempuan di sini nih. Wow, kenapa, Mbak? Hah? Romannya takut bener?
Pak RT. Ayo masuk. Pak RT, kenalkan, ini nenek dari suami saya dan ini nenek saya sendiri. Kebetulan saya kerja siang, pulangnya pagi. Jadi tugas Pak RT jagain nenek-nenek saya. Ayo Pak RT. Anak saya kan udah dititipin saya Pak RT. Ayo cepet. Iya bagus. Udah Abah aja. Udah situ ya. Wih. Nanti Indun galak ya. Abahnya sampai awan. Ini bener mau ke kantor? Sebenarnya enggak sih Bang, bohong aja. Terus mau kemana nih? Maunya sih jalan-jalan atau nggak shopping. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di mas susun. Katanya mau berangkat ke sekolah. Kok malah melamun sih? Apa nggak bisa Kak, pakai Noval diobati lagi? Supaya kalau Noval jalan kemana-mana, Noval nggak pakai tongkat kayak ginian. Nova, kamu itu harus kuat. Kamu nggak boleh putus asa. Karena cuma kamu satu-satunya harapan Kapingkan. Kapingkan mau tunjukin sama Mami Papi kalau kamu bisa terus maju. Kamu bisa terus sekolah walaupun tanpa mereka. Iya, Noval tahu. Tapi kan Noval malu sama teman-teman, Kak. Pasti teman-teman ngetawain Noval. Noval, dengerin Kapingkan ya. Kalau kamu nggak mau berangkat ke sekolah dan kamu berdiam diri terus di kamar, otomatis kamu kan jadi sedih terus. Dan Kapingkan jadi merasa semakin bersalah sama kamu. Karena gara-gara Kapingkan, kaki kamu jadi patah kayak gitu. Kamu dengar Kapingkan ngomong. Non, kenapa? Noval nggak mau sekolah lagi ya? Sebetulnya kalau hari ini nggak ada ulangan umum itu nggak masalah, Bi. Noval nggak perlu sekolah dulu. Dan terpaksa, nanti Pingkan yang minta izin sama ibu wali kelasnya. Non nggak pergi ke pabrik hari ini. Pingkan ambil shift malam. Jadi baru nanti siang Pingkan berangkat ke pabrik. Tante Tiur, silakan masuk. Silakan duduk, Tante. Selamat siang. Kebetulan kau ada di rumah Pingkan, jadi kita bisa bicara sebentar. Maaf, Tante. Kemarin saya suruh Binoni untuk datang ke rumah Tante pinjem uang. Bukannya saya sendiri yang langsung datang ke rumah Tante. Itu tidak masalah, Pingkan. Yang penting, kau kan tahu tata cara pembayarannya. Iya, Tante. Saya udah tahu. Termasuk yang tadi malam dipinjam abang kau. Si Robi. 2 juta. Apa, Tante? Kakak saya Robi pinjem uang 2 juta sama Tante? Iya. Kenapa Tante kasih kakak saya pinjem uang? Katanya itu perintah kau. Karena kau punya utang sama dia 2 juta.
Jadi begini saja, Pinkan. Aku kan datang kemari hanya untuk ingatkan kau. Kalau utang kau itu semuanya berjumlah 8 juta rupiah. Itu belum termasuk bunga 20% per bulan. Pulang dulu aku ya. Iya, Tante. Terus terang kalau caranya gini Pinkan bisa stres, Bi. Pinkan bisa gila. Untuk sementara ini Pinkan bingung gimana caranya bayar utang sama Tante Tiun. Belum biaya rumah sakit Noval. Dan sekarang Pinkan harus bayar utang-utangnya Kak Robi. Kak Robi. Sabar ya. Kak Robi, Kak Robi. Sabar, Non. Apa harus Pinkan mati biar Kak Robi puas? Keterlaluan. Kak Robi emang keterlaluan sama Pinkan. Kak. Jadi kamu hari ini berangkat ke sekolah? Tadi kakak bilang ke Noval. Noval harus kuat. Gak boleh cepat putus asa. Tapi kok malah kakak sih yang cepat putus asa? Ya Noval. Kak Pinkan akan coba untuk tidak putus asa. Noval berangkat dulu ya, Kak. Kamu jangan nakal ya ke sekolah. Mang, kuatnya. Ya, Bu. Awas lo kalau sampai ada yang copot besinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, apa-apaan sih? Kok kamar kita pakai tenda besi segala sih? Iya, Mang. Jadi kayak sel tahanan penjara. Memang kamar kamu untuk sementara Mama jadikan tahanan. Ini kuncinya, Bu. Udah kuat kan, Pak? Sudah, Bu. Biarpun badan segede Samson, Bu, tidak akan bisa menjebol pintu tahanan ini. Ya udah nih ongkosnya. Memang siapa yang mau ditahan, Bu? Ya ini anak saya berdua. Oh, terima kasih, Bu. Ya. Mama serius mau menjarain kita? Kapan Mama nggak serius? Kamu tidak pernah menurut apa kata Mama. Selama Mama dan Papa di Bandung, kamu masukkan laki-laki ke rumah ini. Ya kan? Si Badun sama si Buyung kamu masukkan ke kamar ini. Enggak kok. Enggak. Pokoknya kalau kamu masih berhubungan sama Badun sama Buyung, Mama akan penjarakan kamu. Jelas. Ya ampun. Ya gimana dong Kak Minja? Masa Mama tega sih menjarain kita berdua? Ini pasti gara-gara Ronaldo sama Rivaldo nih yang ngadu ke Mama. Rese banget sih kayak perempuan tuh mulut. Bencong. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kita saudara. Umi aneh Bu Rupiah sama Bu Tril jadi akur sih. Iya, Bang. Damai kayaknya, Bang. Drun, Ane ame Rupiah udah nggak musuhan lagi. Iya, kita akan jadi saudara. Apa sih aneh nggak ngerti deh. Biar perang di rusun ini game over alias tamat. Ane, Ibu Rupiah sama Ibu Tril udah bikin kesepakatan. Ane mau jodohin ente sama Elizabeth anaknya Ibu Tril. Hah? Ane mau dijodohin sama Elizabeth? Iya.
Mince juga mau dijodohin sama Ronaldo. Ya kan, Bu? Betul. Dan bonusnya Cindy sama Rivaldo. Ronaldo. Mesraan ini janganlah cepat berlalu. Kenapa kita kan dulu damai sih? Mama sama uminya Bang Badun kok bisa akrab gitu? Iya ya. Padahal kan tadi kita habis diancam sama Mama. Kok jadi baik gitu sih, Sin? Tahu. Jangan-jangan Mama udah setuju Kak Mince pacaran sama Bang Badrun. Ah, yang bener kamu. Ini juga janganlah cepat berlalu. Kenapa nggak dari dulu ya? Jangan. Iya. Itu loh. Aduh, kangen banget. Sayang, apa kabar? Baik. Sayang, sayang kok nekat banget sih masa abah dulu masih belum suruh masuk kayak begini. Kamu gak seneng apa? Kalau mama aku sekarang udah berubah. Hah? Mama kamu udah berubah? Buyung, sekarang lu udah boleh ngapelin gue setiap malam. Jadi Ambo sudah boleh main ke rumah kamu, Cindy? Iya boleh. Dan sekarang lu nggak perlu takut lagi sama mama gue. Soalnya mama gue udah baik sama lo. Tapi Ambo jadi bingung, Cindy. Hah? Udah nggak usah bingung-bingung deh. Pokoknya besok ngapel, besok lagi ngapel, besok lagi ngapel, besoknya ngepel. Sayang, Hah? abah dulu boleh minta sesuatu gak? Minta apa sih? Buruan cium gue. Ih, buruan cium gue nanti. Ada Cindy malu. Oh iya. Cindy, Mince, astagfirullahaladzim. Berarti kamu nantangin Mama ya? Hah? Mama udah bilangin. Jangan masukin laki-laki ke dalam kamar ini. Tadi kamu nantangin Mama. Tadi kan Mama di situ. Apa? Mama kan udah bilang. Masuk dalam sel. Buruan masuk dalam sel. Mas, ini nggak mau dipenjara, Mas. Nggak bisa. Mama tuh gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan deketin si Buyung, si Gayung ini. Mince kira kan Mama udah damai sama mamanya Badrun. Iya. Cindy, Kamu laki-laki banci, makan nangis segala. Keluar. kasihan Cindy, Tante. Kasihan, keluar. Ma. Keluar. Ngapain ngototin saya? Bu Rupiah udah bener-bener kelewatan nih jadi orang tua Lebih kejam dari Ibu Tiri Seharusnya Bu Rupiah yang masuk ke dalam sini, bukan mereka. Buruan keluarin dia. Keluar kamu, keluar. Kamu rasakan ya? Apa yang Umi kamu lakukan untuk kamu? Hah? Kamu biar rasakan. Pulang. Keluar. Aduh, Ma, jangan dong, Ma. Pulang. Hah? Tenang sayang, abah dulu buruan lapor polisi. Tenang. Sangat takut. Kenapa lo? Ngakik-ngakik lo udah kayak anak anjing keinjak aja lo. Lo ada masalah lagi ya sama Bu Rupiah? No, mak nggak punya otak, orang tua geblek. Masa anak sendiri dimasukin ke dalam sel? Masukin sel gimana lo? Si Mince kamarnya dibikin kayak penjara. Sama emaknya. Ngaco bener. Orang tua macam apaan tuh? Tar, gue sumpahin nih negara mendadak perang, dia duluan yang ketiban rudal palanya biar mampus. Lu tuh ya, gara-gara perempuan aja. Masa ngedoain supaya negara ini perang? Kelewatan lo. Udah ganti baju deh. Sekarang kita cari orderan, terus udah gitu kita ke rumah Pinkan. Ayo. Mat, lu udah ke tempatnya Feli belum? Belum. Ah, iyalah. Gue tadi udah telepon dia, katanya hari ini dia nggak ke kafe. Jadi besok aja kita ke kafenya. Sekarang kita ke rumah Pinkan. Udah ganti baju ya? Iya. Udah komplit main pukulan lo, hah? Berani lawan apa lo? Maaf, nggak sengaja. Gua cong-cong kayak lo baru tahu nih. Nggak sengaja. Cuci mobil apa nih?
Kalau perlu pakai sampo anti kutu busuk. Mobil Abah banyak kutu busuknya tuh. Ongkos cucinya? Ya, lu cuci dikali aja deh. Biar nggak pakai ongkos. Wito. Kok liwat tol sih? Liwat jalan biasa aja deh. Duit bensin, tak kalau mogok di jalanan. Ya ilah, masa gitu aja lu nggak bisa sih dorong sendirian? Nggak kuat apa lo? Rokok. Nah, kalau itu Abah saranin, di depan tuh ada selang sedikit. Lu masukin ke knalpot, lu isep. Sama juga kan? Astagfirullahaladzim. Duit buat rumah sakit jiwa. Ya. Siapa sakit? Nih, aneh lama-lama gila. Duit tol kagak, duit cuci kagak, duit bensin kagak. Kita penghabisan tuh gerobak ada cemplungin ke jurang. Enak aja ente. Emang belinya pakai duit inian lagi? Duit-duitan? Hah? Tuh. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Selamat siang, Pinkan. Masih kenal saya kan? Tentu saya masih ingat Bapak. Bapak ini kan pengacara pribadinya Pak Martin kan? Orang tuanya Roy yang dulu pernah menjebloskan Somad ke dalam penjara. Buku kusam itu jangan kita buka-buka lagi, Pinkan. Kedatangan saya kemari bukan sebagai pengacara, tapi sebagai asistennya Pak Martin. Terus terang aja deh, Pak. Apa maksud kedatangan Bapak ke sini? Kamu tidak ingin tahu bagaimana perkembangan kedua orang tua kamu saat ini di luar negeri? Iya, Pak. Sudah lama sekali saya ingin tahu perkembangan kedua orang tua saya. Gimana kabar papi mami saya, Pak? Kapan mereka bisa pulang ke Indonesia? Kapan? Pak Martin, atasan ayah kamu, saat ini sedang sakit parah. Saya khawatir kalau terjadi apa-apa terhadap diri beliau. Sementara kebijaksanaan terhadap ayah kamu belum dicabut. Saya tidak akan tahu bagaimana dengan nasib kedua orang tua kamu saat ini di luar negeri. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Apa? Kamu tahu Roy kan? Anak tunggal dari Pak Martin. Sepertinya hanya dia yang bisa merubah kebijaksanaan Pak Martin. Maaf, Pinkan. Bukan maksud saya untuk mempengaruhi kamu mendekati si Roy. Sebab ini masalah pribadi kamu. Tapi kalau kamu ingin bertemu dengan kedua orang tua kamu secepatnya, saran saya, Pinkan, dekati Roy. Itu bukan mobil si Alvin, Mat. Kalau bukan mobil Alvin, mobilnya siapa lagi ya, Drun? Tahu. Drun, kok itu si Pak Edward kesini, Drun? Hah? Pak Erot? Ngapain Pak Erot kesini-sini? Emang si Alvin punya kecil? Makanya kerbau lu cukur tuh, biar nggak budak. Pak Edward. Kok bilang dong? Mana gue tahu. Mobil si Alvin tuh. Hebat sekarang Pinkan. Kerjaannya tinggal naik turun mobil mewah terus. Dia udah nggak ingat sama lo lagi, Mat. Kok si Robi sama si Alvin bisa langsung akrab kayak gitu ya? Tahu. Yang lo harus selidikin, Mat. Yuk. Alvin sama si Pinkan tuh, Mbak. Maaf, Pak. Sebetulnya Pinkan mau ngomong sama Bapak. Kalau boleh, Pinkan mau ambil kasbon. Kamu kok masih manggil saya Bapak? Iya, karena ini kan ada kaitannya dengan urusan kantor. Kalau masalah kasbon, itu sangat mudah. Kamu tinggal sebut saja berapa angkanya. Sekarang kita berangkat sama-sama ya. Sekali lagi maaf, Pak.
Demi menjaga wibawa Bapak di pabrik, lebih baik saya naik angkutan umum aja. Kita nggak ke pabrik, Pinkan. Kita akan kantor kamu yang baru. Ke kantor saya yang baru? Maksud Bapak? Nanti saya jelaskan di mobil. Yuk. Dia kenapa, Mat? Bengong, Mat? Kira-kira si Alvin sama Pinkan pergi kemana ya, Drun? Ya ke pabrik. Lo nggak lihat dia udah pakai baju kerja? Lagi lo ngapain sih? Pakai samperin si Pinkan bikin sakit hati aja. Gue mesti nyelesain urusan gue sama si Robi, Drun. Ya udah, gue ikut ya. Nggak usah deh, Drun. Udah biar gue sendiri aja. Lu mendingan sekarang temuin Binoni. Sekarang lu tanyain bagaimana perkembangan hubungan Alvin sama si Pinkan. Oh iya, benar juga. Iya. Buat apaan lo? Ini alarm. Sementara kalau ini sarung tangan yang nantinya gue alirin listrik. Itu solder buat apaan? Kalau gue kepepet, gue baru pakai ini. Mat, hati-hati ya. Jalan dulu ya. Bukannya sekarang kita mau ke kantor cabang, Pak? Iya. Ini sekarang sedang sana. Tapi ini kan jalan mau keluar kota, Pak. Pinkan. Kantor cabang pemasaran. Lumrah dong kalau berada di luar kota. Iya, gunanya untuk memasarkan produk-produk kita yang khusus untuk di luar kota. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di masusun. HP baru, Rob. Iya nih. Boleh juga tuh. Yoi. Ini hadiah dari si bajingan Alvin. Dari Alvin, Rob. Tumben. Baik banget tuh orang. Jadi untuk sementara waktu, kita simpan stok barang di sini dulu. Sampai situasi rumah kontrakan Pinkan benar-benar aman. Oke, Bos. Oke? Boleh juga. Oke. Tapi yang masih jadi pertanyaan gue, Bos. Yang ngelaporin ke polisi itu siapa, Bos? Nah, itu Rob. Iya, siapa ya? Ya. Itu yang mau gue cari tahu. Kalau sampai gue tahu orangnya, nggak bakalan gue kasih ampun tuh orang. Hampusin aja udah. Benar, Rob? Tenang, Bos. Biar gue yang beresin, Bos, ntar. Tinggal kirim-kirimin aja. Udah dihitung dulu. Rokok, Roy. Thank you, Rob. Rob, kalau menurut feeling gua, yang laporin lu semua ke polisi itu pasti Somad. Nggak mungkin, Roy. Soalnya kemarin gue dapat kabar dari Rusun kalau si Somad masih sekarat di rumah sakit. Maksud gua bukan si Somad yang laporin, tapi temannya si Kribo. Gue yakin banget nih Kribo disuruh Somad. Mungkin tuh. Itu mungkin. Bisa jadi. Kalau Skribo, gue percaya. Bisa jadi tuh. Roy, lu kenapa sih? Dari tadi gue liatin lu bengong aja. Lu banyak pikiran. Gue lagi mikirin adik lu, Pinkan. Dipikirin. Roy, gue tahu lu nggak rela kan kalau si Alvin yang mangsa adik gue duluan. Hah? Udah deh, Roy. Lu itu nggak usah munafik. Lu sama Alvin sama-sama bajingan. Jadi soal yang kedua ataupun yang ketiga yang ngerasain adik gue, lu
mesti terima dengan senang hati. Iya nggak sobat? Benar. Benar nih. Si Somat orang keberapa dong yang makan adek lo? Somat orang yang ke-100. Jadi dia ngerasain adek gue kalau adek gue udah jadi mayat. Sadis banget tapi lo. Apa di bumi ini masih ada orang seperti Robi? Halo, Rob. Halo, Rob. Selamat siang semuanya. Kalau lu emang beneran preman, lu pasti tahu kan? Apa arti sarung tangan yang gue pakai di tangan gue ini? Ya, artinya adalah kalau sampai terjadi sesuatu hal di sini, sidik jari gue tidak akan tertinggal di sini. Kurang ajar lo. Dan itu artinya dengan mudah gue akan bisa mampusin lu semua. Dan gue akan bisa ninggalin mayat lu tanpa ada sidik jari gue di sini. Hei Somat, jaga mulut lo. Kenapa? Lu berani sama gue? Ayo, maju, maju. Lu berani nggak boleh? Roy, kurang ajar lo, bangsat, gila lo. Enak seteru, hah? Asik kan? Rob, dengar ya. Gue udah dengar semua pembicaraan lo tadi terhadap apa yang lo lakuin sama adik lo. Gue rasa manusia paling biadab adalah lo di bumi ini. Dengan lo lakuin itu semua, sama aja lo minum darah lo sendiri. Karena Pinkan kan sedara sama lo, iya kan? Maju, maju kalau lo mau kesetrum. Gue pikir lu udah mampus, Mat. Ternyata malaikat masih sayang sama lo. Sekarang nggak ada toleransi lagi buat lo. Lo harus mampus di sini. Gue atau lo yang mampus. Mau kesetrum lagi lo? Ribut! Boncos! Ini anak tukang listrik. Gue yakin banget sarung tangan yang dia pakai ada listriknya, men. Kalau lu mau ngalahin dia, lu bungkus pasir pakai plastik. Lu bungkus aja tuh, lu bungkus aja. Plastik tidak menghantar listrik. Ingat, maju. Polisi, Rob! Rob, suaranya deket banget dari sini, Rob. Kurang ajar lo. Lu brengsek lu ya. Ngapain lu panggil polisi kemari? Kenapa lo? Ayo maju semuanya keroyok gue. Maju, biar kita ditangkap polisi sekalian semuanya. Ayo, bentar lagi polisi pasti akan datang ke sini. Maju. Bangsat lo! Kenapa lo kabur? Hah? Mau kabur kemana? Hah? Mau kabur kemana? Ayo kita berantem. Biar kita ditangkap sama-sama. Rob, polisi akan datang ke sini dalam waktu 1 menit. Gue akan bebasin, tapi dengan satu syarat. Lo harus kasih tahu kemana Alvin bawa pergi Pinkan. Hah? Rob, lo pengen polisi nangkep lo ya? Hah? Oke, kalau lo ditangkap polisi, lo akan dihukum mati karena lo membawa begitu banyak narkoba. Di mana Pinkan? Oke, Mat. Oke. Gue kasih tahu sama lo. Pinkan sama Alvin ke Bogor. Di vilanya Alvin. Susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu, tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun. Ada rindu tinggi menggantung, rumah susun